Ada apa ya? Ayah sedang memandang kamu dan ayah berhayal bagaimana lucunya kamu waktu kecil. Tapi ayah tidak bisa menikmati itu. Malah ayah menelantarkan kalian. Maafkan ayah. Ayah nggak usah minta maaf. Karena semua yang terjadi ini adalah sudah suratan takdir. Bertahun-tahun kita nggak ketemu. Sekalinya kita diketemukan, ayah malah merepotkan kalian. Enggak ya. Justru sekarang aku merasa kalau kehidupan aku ini sudah lengkap. Karena aku sudah memiliki suami, aku memiliki ayah dan juga ibu. Sebenarnya, waktu dulu, aku sering sekali merasa sedih karena aku merasa aku tidak punya ayah. Maafkan ayah, nak. Tapi kalian juga harus tahu, waktu ayah terpuruk, ayah terlunta-lunta di negara orang tanpa ada pekerjaan. Tapi alhamdulillah, ayah mendapatkan kesempatan lagi untuk bangkit. Maafkan ayah ya. Iya, ayah. Kita harus percaya, hidup di dunia ini nggak selamanya mulus. Pasti akan ada cobaan-cobaan yang harus kita lewati. Tapi justru kita harus mengingat itu sebagai peringatan dari Allah supaya kita selalu bisa bersyukur. Ayah begitu bangga mempunyai anak penuh pengertian dan penyabar. Insya Allah, ayah. Boleh ayah tanya pribadi sama kamu? Tentu aja boleh, ayah. Ada apa, ayah? Apakah kamu bahagia menikah dengan Rehan? Tentu aja aku bahagia, ayah. Rehan itu adalah cinta sejati aku. Dan setiap saat aku bersama Rehan, aku selalu merasa bahagia. Memangnya ada apa, ayah? Ayah ingin tanya, sudah berapa lama kamu menikah dengan Rehan? Kurang lebih sekitar 1 tahun, ayah. Apa maksud ayah bertanya seperti itu ya? Apa jangan-jangan ayah ingin mempertanyakan soal keturunan? Apa saya salah jika mempertanyakan kenapa Najwa dan Rehan belum juga mempunyai keturunan? Lebih baik jangan dulu. Ayah. Ayah, memangnya ada apa, ayah? Enggak, ayah cuma menanyakan. Apakah Rehan keberatan kalau kamu membuang waktu banyak untuk mengurus ayah? Ayah nggak boleh bicara kayak gitu. Aku udah izin kok sama Rehan. Dan Rehan juga sangat setuju. Rehan bilang aku harus mengurus ayah sampai ayah benar-benar sembuh. Saya melihat banyak kesedihan dari sorot matamu, Nak. Tapi sekarang ada ayah di sini. Jelas sekali dalam laporan ini, perusahaan kita kehilangan profit sebanyak 20%. Memang benar, Pak. 20% profit yang hilang itu adalah dana yang digunakan sebagai dana taktis untuk suap menyuap. Maksud Bu Sandra, perusahaan kehilangan 20% hanya untuk suap menyuap? Apa Bapak Razak Abdurrahman tahu tentang hal ini? Karena saya tidak suka uang kita dilarikan untuk suap menyuap. Maaf, kami terpaksa melakukan hal ini supaya perusahaan bisa memenangkan tender. Saya kira ini wajar-wajar saja. Sekarang yang terpenting kita bisa mendapatkan banyak proyek. Bu, saya tidak suka cara seperti ini. Saya ingin berbisnis secara bersih. Kita akan berbisnis secara benar. Dengan begitu uang yang kita dapatkan akan dapat berkah untuk semua karyawan. Mengerti? Tapi Pak Rehan, tanpa suap menyuap untuk bisa memenangkan tender itu akan sangat sulit. Begini Ibu Sandra, kalau kita melakukan yang terbaik supaya mendapatkan tendernya, maka Allah akan memberikan balasan untuk kita yang bekerja keras. Saya yakin
Allah akan melihat usaha hambanya. Jadi lakukan perintah saya atau ibu berhenti. Baik Pak Rehan, akan saya laksanakan. Oke, terima kasih Ibu Sandra. Ibu boleh kembali ke ruangan ibu sekarang. Baik Pak Rehan, permisi. Baru sehari saja kamu bekerja di perusahaan ini, tapi sudah bisa bikin suasana jadi panas. Berani-beraninya Rehan mengubah semua kebijakan perusahaan ini. Aku harus menelpon Bapak Razak. Halo Pak, saya baru saja selesai meeting dengan menantu Bapak. Dan dia mengatakan kalau mulai sekarang perusahaan kita tidak mau menggunakan jalur suap menyuap. Saya rasa itu bagus kan? Dan saya setuju sekali sama Rehan. Dan siapa tahu ini menjadi contoh untuk anak perusahaan-perusahaan kita yang lain. Tapi Pak Razak, bagaimana kalau perusahaan kita tidak bisa memenangkan tender? Sandra, kamu dengar ya. Kalau Rehan sudah mengambil keputusan, saya jamin dia sudah tahu solusinya apa. Dan kamu ingat, semua keputusan Rehan, kamu harus mendukung dia. Ngerti? Baik, Pak. Halo Pak Doni. Aduh, gawat Pak. Kita punya musuh dalam selimut. Oke, ya. Untuk sementara waktu, kita jangan bertindak dulu lebih jauh. Biarkan saja uang siluman itu ditunda. Ingat, kita tidak boleh membiarkan Rehan melakukan ini semua. Ternyata Ibu Sandra ada di balik kebocoran uang perusahaan. Rupanya dialah musuh perusahaan. Pak Rehan, ada apa Pak? Bu Sandra, sebaiknya Ibu pindah ke perusahaan lain. Telepon Ibu tadi menjelaskan semuanya. Ayo mbak, terminal mbak. Rambutan jonggo. Gimana, aman nggak? Belum bang, masih sepi nih bang ah. Kira-kira lebih kenceng lagi dong. Bentar deh bang. Laju. Rambutan jonggo. Rajo. Ayo rajo. Gerak. Masuk. Bapak ini, Ayo masuk. saya mohon tolong. Rajo. Diam. Sekarang masuk mobil. Rambutan jonggo. Atur. Kita harus jalan sekarang, Ton. Mau kemana sih bang? Tadi dulu apa bang? Ini penumpang mau Udah turunin aja. Ayo pak. Ayo, Ton. Bang Dian tunggu. Bang Dian, tunggu dong. Wah, gue mau naik. Aduh. Saya mohon, tolong jangan sakiti saya. Kamu diam. Mana dompet? Lepas. Ya. Oh, muka doang, muka orang kaya. Duitnya cuma 50-an sama receh. Taunya dompet orang kere. Elah. Weh, Bang Dion, jago ngepot juga ternyata. Astagfirullah. Mudah-mudahan Najwa nggak diapa-apain sama mereka. Udah buruan jalan lo, jangan ke belakang, hah? Iya bang. Apa sih Bang Dion ya? Aneh banget. Woi, nama kamu! Gua lihat ya muka lo ya. Ngapain tuh supir angkot ngikutin kita? Kamu sini lo. Suruh berhenti kan taksinya. Minggir ya lo. Jalan terus, Mir. Atau gua pukul. Iya bang. Berhenti woi. Berhenti lo. Berhenti. Ya Allah, lindungilah aku. Jauhkanlah aku dari mara bahaya. Tunggu! Woi. Dion, alhamdulillah. Buka.
Keluar! Keluar! Semoga jangan ada apa-apa, Buka! sayang. Buka pintunya! Bang! Buka! Buka mana? Buka, buka! Wah, mana tuh orang? Woi, jangan pergi dah! Dion, tolongin aku, Dion. Jangan main kamu minggir. Kalau abang aku aja. Tapi tolong lepasin cewek itu. Dion, tolongin aku, Dion. Mbak tolong lepasin dia, Pak. Tolong Mbak, aku mohon, Pak. Mau ketinggalan, gue lempar bawah nih, ayo! Jangan takut, Pak. Nah, ini lo macem-macem sama gua lo. Lo macem-macem sama tuh perempuan urusannya sama gua. Lu gede badan doang tapi ngondek banget tuh Bukan gua. yang ngondek, Pak, tapi takut. Takut. Ngapa gitu? Ayo, mau pukul gua? Enggak. Ayo, berani. Nih gua kasih, gua aduin lo Bang Odi. Enggak jadi, Pak. Ayo berani. Pukul deh, pukul. Nih pukul, nih pukul. Abis Mbak main hal duluan sama Bang Odi. Jangan gua dulu. Ampun, Pak, ampun. Mundur lo. Ya. Tolong, Pak, tolong jangan apa-apain dia. Berani lu satu langkah, buat dur tuh cewek. Oke. Emang lu mau jadi pahlawan buat dia cewek? Hah? Emang dia siapanya lu? Pacar lo? Bini lo? Atau calon mertua lo? Jangan pergi! Air. Preman kampung lu. Najwa, kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa, Dion. Sabar lo! Astagfirullahaladzim. Untungnya ada kamu sama Bu Atun. Astagfirullahaladzim. Udah Najwa. Assalamualaikum istriku yang cantik. Waalaikumsalam, Rehan. Rehan, mudah-mudahan aku gak ganggu kamu ya. Kenapa kamu bilang begini Najwa? Kamu sama sekali tidak mengganggu, justru aku senang ditelepon setiap hari. Tapi kamu kan sekarang lagi bekerja di perusahaan baru. Jadi kamu pasti sibuk menyesuaikan diri dengan perusahaan itu. Ya, begitulah Najwa. Aku juga sudah mengambil keputusan penting, tapi semuanya lancar. Kamu sudah di butik atau di rumah ayahmu? Aku sekarang mau naik angkotnya Dion sama Bu Atun. Dion, kamu bukannya bilang naik taksi, kenapa jadi naik angkot? Ceritanya panjang, Rehan. Nanti aja aku ceritain kamu di rumah ya. Oh ya, gimana hari pertama kamu kerja di sana? Ya, aku baru saja mengambil keputusan penting dengan menghentikan sekretaris ayahmu dan mencari yang baru. Astagfirullah, memangnya apa yang terjadi, Rehan? Dia mengadukan keputusanku pada ayahmu mengenai kecurangan yang terjadi. Padahal keputusanku adalah menyelamatkan perusahaan dari tindakan korupsi yang terjadi di perusahaan. Astagfirullahaladzim. Apa ayah tahu soal itu, Rehan? Aku tidak yakin ayahmu tahu. Tapi setelah aku membaca laporan keuangannya, membaca lebih detail lagi, aku sangat yakin bahwa ada kebocoran yang besar di perusahaan ini. Dan aku yakin ayahmu tidak membaca laporan keuangannya. Apa Bu Sandra yang melakukan semua itu, Rehan? Ya, Ibu Sandra memanipulasi pengeluaran. Dan dia melakukan semua ini dalam waktu yang cukup lama dan menggelapkan uang perusahaan cukup banyak juga. Ya Allah, Rehan, untuk kamu begitu jeli dan segera mengetahui semua kecurangan itu. Kalau enggak perusahaan ayah pasti akan rugi semakin banyak lagi. Ya, dengan mengucap bismillah, aku akan berusaha yang terbaik. Semoga usahaku membuahkan hasil, Najwa. Makasih ya, Rehan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan dulu, Mah. Kenapa kamu tidak membawa suami dan anak kamu? Apa kamu tidak ingin mengenalkan mereka ke Mama? Enggak, Ma. Bukan kayak gitu, Ma. Tapi Mas Farhan masih belum siap kalau Mama menerima kondisi dirinya. Maafin Mama. Waktu itu Mama tidak kuasa untuk menentang keputusan ayah kamu. Waktu itu Mama merasa ayah kamu sangat tahu apa yang terbaik buat kamu. Papa memang tahu apa yang terbaik untuk aku.
Hanya aja, aku nggak bisa membaca maksud baik Papa melarang aku berhubungan dengan Farhan. Sekarang semua itu terbukti. Mayang, kamu kenapa nak? Apa yang kamu pikirkan? Enggak Papa, Ma. Mayang cuma keinget anak Mayang, Mumtaz. Subhanallah. Iya Maya, itulah hati seorang ibu. Seorang ibu tidak bisa berpisah dari anak yang dilahirkan dari rahimnya. Dan ikatan batin seorang ibu dan anaknya itu sangat kuat. Iya, Ma. Sekarang Mayang bisa merasakannya. Maka dari itu Maya, Mama juga sedih saat kamu meninggalkan rumah. Maafin Mayang, Ma. Maafin Mayang. Mayang terlalu cepat ngambil keputusan. Sampai Mayang gak sadar kalau keputusan Mayang udah nyakitin Mama dan Papa. Mayang, anakku, Mama sudah maafin kamu jauh sebelum kamu minta maaf, nak. Iya, Ma. Maaf, Mayang seperti harus segera pulang. Karena Mumtaz kan masih ASI, jadi Mayang harus ngasih dia ASI. Iya, Mama mengerti. Maka dari itu, Mayang, Mama itu ingin kamu membawa anak kamu ke sini. Mama sudah benar-benar ingin ketemu dengan cucu Mama. Iya, Ma. Insya Allah Mayang akan bawa Farhan dan Mumtaz ke sini. Tapi saat keadaan udah tenang ya, Ma. Maafin aku, Ma. Aku masih belum bisa berterus terang tentang Farhan dan keadaanku yang sebenarnya. Yo. Oh sayang. Kamu kenapa? Bilang sama papa. Kamu lapar? Hah? Kamu jangan nangis dong sayang, ya Allah. Mumtaz, karena papa di sini lagi gendong. Kamu mainan ya? Mau mainan? Enggak? Aduh. Tolong dong, sayang. Kamu jangan nangis dong sayang. Hah? Kamu lapar ya? Kamu pengen nasi ya? Papa telepon Tante Mayang ya? Nah, tunggu bentar sayang. Mayang, Papa kan di sini. Sabar sayang. Papa telepon ya. Sebentar ya, Ma. Assalamualaikum Mayang. Waalaikumsalam, Mas. Ada apa, Mas? Apa kamu masih di rumah mama kamu? Iya, Mas. Aku masih di rumah Mama. Ada apa, Mas? Kok kayaknya suara Mas cemas? Iya, tadi aku lagi nyoba tenangin Mumtaz, tapi ini nangis terus. Aku nggak tahu lagi harus ngapain. Kayaknya dia lagi perlu ASI. Mas, itu mungkin Mumtaz lapar, Mas. Mayang, Mama dengar anak kamu menangis. Iya, Ma. Mas, Mama mau bicara. Halo, Farhan? Halo? Siapa yang ibu maksud dengan nama Farhan? Kamu suami Mayang kan? Jadi Ibu Arini mengira aku ini adalah suaminya Mayang. Apa aja yang sudah dikatakan Mayang tentang diriku dengan anakku?